Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan waktu luang oleh Allah, dan kita masih diberikan keistiqomahan hati untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Musholah Ubudiyah yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita kembali diizinkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dalam kajian taklim kita yang biasanya pada Selasa pertama, karena Selasa pertama kemarin kondisi tidak mengizinkan, Pak Darman beliau kurang sehat pula, dan saat itu hari cuaca memang agak suram pula sepertinya. Kalau Selasa kedua kita itu di An-Nur Gurun Lawe Pak, di An-Nur Gurun Lawe di bawah Selasa kedua. Kalau Selasa ketiga ini kita alhamdulillah kosong. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan niat yang baik, dengan hati yang tulus, sesuatu yang kita laksanakan, yang kita kerjakan di alam dunia ini semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Memang sekarang kita belum nampak, belum merasakan balasan itu, tetapi nanti pada suatu ketika Allah akan memperlihatkan itu semua. Apa kita peduli dengan kajian ilmu? Apakah kita peduli dengan ibadah? Apakah kita peduli dengan sesuatu kebaikan yang kita lakukan atau tidak? Karena semua itu adalah, dunia ini adalah ujian bagi kita. Ahasiban nas ayyasdaku ayyaqulu amanna. Begitu Allah menyatakan, manusia itu tidak akan dibiarkan mereka itu berkata amanna, kami telah beriman. Atau Allah tidak biarkan itu, wahum la yuftanun, sebelum diuji. Jadi kita selalu mendapat ujian. Ujian itu ada dengan kebaikan, ada dengan keburukan menurut kita. Kebaikan-kebaikan itu juga ujian. Rezeki itu ujian, anak itu ujian, pangkat ujian, jabatan ujian, harta yang dititipkan Allah kepada kita ujian. Syarri bi khairi, dengan kebaikan dan dengan keburukan itu ujian. Bagaimana kita menyikapi itu?
Kadang-kadang kita kan mendapat nikmat, kita kan senang, bahagia, mendapat naik pangkat, naik jabatan, dapat kita rezeki melimpah, kita kan senang, bahagia. Itu ujian sebenarnya. Kita dititipkan anak oleh Allah, bahagia dan senang. Iya, itu fitrah, sunatullah. Tapi itu ujian. Banyak kok anak-anak yang membawa orang tua itu ke gerbang pintu kehancuran. Banyak, sangat banyak sekali. Di pesantren, di pondok kita sekarang menghadapi anak-anak yang seperti itu, Pak. Anak-anak yang bermasalah, kita lah akhirnya kita perpanjang tangan KPIA, apa namanya itu? Ya, Komisi Perlindungan Anak, nah gitu, KPIA. Perpanjangan tangan, tolong bunda, buya bantu anak kita. Coba dikeluarkan dia dari sekolah. Akhirnya sekolah jangan keluarkan dia, kita mediasi di tempat kita belajar, kita bina ibadahnya, kita bina akhlaknya, kita bina dia Al-Qur'annya, adabnya dan segala macamnya. Tapi jangan keluarkan dia. Banyak. Nah, itu ujian bagi kita. Jadi ujian itu bukan hanya musibah, kecelakaan, meninggal. Dalam Al-Quran surah Baqarah itu kan kekurangan buah-buahan, ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa. Bukan hanya itu, tapi bi khairi, juga kebaikan. Itu ujian bagi kita. Naik pangkat, naik jabatan. Semakin naik pangkat dan jabatan, semakin lupa kepada Allah. Itu musibah besar itu. Musibah besar. Makanya ada khalifah, tak kala beliau itu dititipkan amanah sebagai khalifah, apa pertama kali yang muncul keluar dari mulut beliau? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditanya, kenapa itu yang kau ucapkan ya Tuan Khalifah? Kenapa anda engkau bersyukur? Kenapa anda alhamdulillah? Amanah itu adalah, jabatan itu amanah. Amanah disia-siakan itu adalah dosa besar. Nah, itu kan berat itu. Nah, orang kini kan berlari-lari mencari jabatan. Kau perlu main sogok begitu. Nah, gitu. Nggak usah. Itu masalah itu. Masalah bagi kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu, maka ya hidup di dunia ini kita selalu dihadapi dengan itu. Karena kita ingin Allah, walaqad fatannal ladzina min qablihim, kami telah menguji orang-orang sebelum kamu, sebelum mereka. Fala ya'lamallahu alladzina sadaqu. Allah ingin melihat, Allah ingin tahu mana orang-orang yang benar di antara kamu, kata Allah. Wala ya'lamannal kadzibin. Allah juga ingin mengetahui mana orang-orang yang kadzibin, kizib, pendusta. Luar biasa. Itu gunanya awak selalu mendengar kajian wirid, membaca Al-Quran, membaca terjemahannya, memahami, mentadaburi Al-Quran, agar kita tahu dan faham apa isi dari Al-Quran itu. Kalau tahu kita isi Al-Quran, berarti itu adalah pesan-pesan Allah. Nah, begitu jalannya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu mari kita bagaimana tetap istiqomah, datang ke musola untuk melaksanakan sholat berjamaah. Awak pane, awak latih, awak ini segala macam, tidak apa-apa. Karena itu nanti semua akan menjadi saksi di hadapan Allah. Awak lagai taluk jo ke surau lai. Orang na mudo-mudo badana kue hendak taluk ke surau. Itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Jangan cemas pula. Allah hendak melihat kepada jasadmu, bentuk tubuhmu,
keelokan, kecantikan, kegagahan, ketampanan dirimu. Innallaha la yanzuru ila, Allah tidak melihat, tidak memandang kepada ajsabikum, jasadmu. Kuek banah awak tapi tak pernah ke surau. Gadang banah badan tak mendekik ke surau. Tak ada artinya. Walakin yanzuru, angkat tetapi Allah melihat dan memandang a'malikum, amalmu, qulubikum, hatimu. Begitu Allah menyampaikan. Kan luar biasa itu. Jadi yang datang ke masjid, ke musola itu tidak melihat orang tua, anak kecil, apa gitu. Yang penting kalau dia datang ke masjid, walaupun dia anak kecil, dia tua, dia muda, itu orang yang terbaik di sisi Allah. Nah gitu. Kita kan fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk selalu berbuat kebaikan. Nah gitu. Seorang orang mengaji, mengaji juga. Gitu. Itu dulu Imam Syafi'i, Imam Malik, para imam salafus soleh itu berhari-hari mencari ilmu. Awak kini surau lah do, musola lah do, masjid lah do, dakik dari rumah, tadanga lo ke rumah. Ndak jual. Dulu orang bacari, makanya bahasanya di sana utlubul ilmu. Talabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Utlubul ilmu ilal lahdi minal mahdi. Itu bil amar, perintah, carilah ilmu, tuntutlah ilmu. Jadi ilmu itu dicari, dituntui. Nah, kalau bahasa kampung namanya dituntui namanya itu. Kama, pengen menuntui. Nah, gitu. Ke rumah guru. Nah, itu dulu tuh. Kini awak di kota kan lado musola surau gitu. Nah, masjid. Marugi sangai awak. Oh, kami di rumah bisa semendangannya buya. Kan ada juga gitu tuh. Di YouTube bisa juga kami dengar. Banyak loh di situ hebat-hebat loh lah. Ilmu iya. Banyak di sana, ada di sana. Tapi fadilahnya, keutamaannya duduk di majelis ilmu, datang ke majelis ilmu, tidak dapat di sana. Contohnya, man kharaja, siapa yang keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu, wirid kajian, taktubul hasanah, satu langkah yang dilangkahkannya itu kakinya itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'udu, dan satu langkahnya lagi dihapus kesalahan dan dosanya. Hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Atau tidak ada di YouTube tu dah. Gitu. Dan kedua kata Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang berjalan mencari ilmu, datang wirid kajian ke musola atau ke masjid, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, ganjaran yang Allah siapkan, Allah bentangkan jalan ke surga baginya. Itu tidak ada di YouTube tu dah. Gitu. Jadi tidak sama. Kalau ilmu iya, banyak sumber ilmu itu banyak. Radio bisa, televisi bisa, YouTube bisa, untuk kini kok. Tapi keutamaan yang kita dapati ke majelis ilmu itu tidak kita dapatkan di YouTube tersebut. Gitu. Jadi makanya Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, mari awak istiqomah tarui. Kabatang awak dekan dela ami katigo saya uya ke siapa Darman. Tentu awak insyaallah Pak ambo tulis langsung ada agenda ambo gitu kan. Awak kan ada agenda. Kalau ndak aku takut lupa gitu kan. Dulu kan ada sempat lupa dulu tuh. Gitu. Karena kurang ditulis gitu.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, seluruh amal kebaikan yang kita lakukan jangan kita hilangkan, jangan kita hapus. Jangan kita buat hal-hal yang akan merusak amal ibadah tersebut tidak bernilai di hadapan Allah. Itu dah usah jaga tu. Kalau awaklah membangun rumah, rumah itu dirawat. Kalau awaklah menanam tanaman, tanaman itu dirawat. Dia ni padia saja. Kalau padia saja, dia tidak akan menjadi. Tapi bagaimana kita rawat, kita pupuk, kita sirami agar dia tumbuh. Sama amal ibadah yang kita lakukan agar bernilai di hadapan Allah, jangan kita rusak, jangan kita hancurkan. Apa saja yang menghapus amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah syirik. Ternyata perbuatan syirik itu merusak dan meracuni, menghapus amal kebaikan yang kita lakukan. Makanya perlu waspada. Syirik itu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau awak mungkin tak lah gitu kan. Tapi syirik itu ada bagiannya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar itu jelas-jelas menghambakan diri kepada selain daripada Allah. Itu syirik besar itu. Contohnya kepada batu besar, menghambakan diri kepada pohon-pohon besar, menghambakan diri kepada kuburan-kuburan karomah, menghambakan diri kepada matahari, kepada bintang, kepada hewan, kepada benda-benda yang lain. Itu jelas itu. Menghambakan diri kepada apa ya mungkin yang kita buat kemudian kita sembah. Contoh kayak gitu. Itu jelas perbuatan syirik, dan itu adalah menghancurkan amal ibadah yang kita lakukan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tapi ada syirik kecil. Syirik kecil ini itu namanya asyirkul asghar, yang juga bisa menghancurkan, menghapus amal kebaikan yang kita lakukan. Kalau yang besar mungkin insya Allah kita selamat lah gitu. Kan apalagi kalau awak lah bau mu kok, tidak akan mungkin kita pindah agama lah gitu, atau menyembah kepada yang lain-lain lah gitu, yang aneh-aneh. Tapi syirik kecil, ini kadang-kadang kita terjebak ke dalamnya. Apa saja di antaranya dijelaskan syirik kecil itu adalah yaitunya sifat riya. Ternyata sifat riya itu termasuk ke dalam syirik kecil. Maka kita tidak boleh sifat riya itu tidak boleh kita taruh. Riya itu adalah berbuat bukan karena Allah. Niang mana tak payah ngaji niang, dah ada orang awak berarti kan orang, bukan karena Allah. Ingat tak? Itu syirik kecil itu. Nek bako ndak ke surau sembayang, ndak bau orang dah sebenarnya. Badua bertiga saja. Berarti kita bukan karena Allah. Ingat tu. Nyo hal-hal yang sepele tu. Kalau kita berbuat karena Allah, ada ndak ada orang awak barangke. Pai solat. Itu caranya. Itu prinsip dalam ibadah. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Itu dalilnya Al-Kahfi 110 bagian akhir. Janganlah engkau persekutukan Allah dengan sesuatu dalam beribadah kepadanya. Kalau beribadah itu karena Allah, bukan karena yang lain. Bebaskan diri kita dari yang lain.
Kalau karena yang lain, kalau karena kawan, kalau karena orang lain, atau karena yang lainnya, berarti kita tergolong ke dalam syirik. Syirik adalah perbuatan yang merusak amal ibadah kita. Syirik apa? Syirik kecil. Kenapa? Berbuat bukan karena Allah, tapi karena siapa? Ya karena. Nah, gitu. Tapi kalau karena Allah, hujan hari tibojo, kalam hari tibojo. Kecuali kalau cair kau digampu sadua lah, itu nak mungkin semayang sih kalau doa, ya ndak ada. Ndak ada orang azan dah. Pada azan saya di rumah, soal jemaah situ. Itu caranya. Ndak dia digampu kan, lari ke masjid. Gampu selesai, hilang dari masjid. Kan ada kayak gitu tuh. Nah, baik gampu baik musibah lah tangguang tu. La ilaha illallah subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu kan. Azan orang kau hilang sedolah ya. Kan sama jo jin doh, setan. Setan tu karena tadangan suara azan kan pun tang pantiang dilari itu. Kadang baralik di masjid bagai. Di masjid baralik, kadang akad nikah di masjid. 5 minit jalan itu kan orang azan lah kan hilang sedolah. Jam pengantin ada dah. Itulah. Kita mudah-mudahan terlindung dari hal-hal yang seperti itu. Kita jaga. Jadi ternyata syirik kecil bagiannya adalah riya. Riya adalah berbuat bukan karena Allah. Kalau kita berbuat karena Allah, tidak ada yang akan bisa menghalangi. Itu caranya. Itu kita tanamkan diri kita kepada keluarga kita. Harus yakin kita. Jangan ragu. Selagi kita buka musola, tadanga suruh azan, kau belum ndak awak azan. Nah, kalau ibu-ibu tu dah mungkin azan anak. Gitu. Makanya bersyukurlah Pak Darman. Pak Darman adalah orang yang pertama masuk surga. Karena beliau selalu dengan gigih memanggil, datang tak datang tasarah kata beliau. Nampak ko ambu azan beliau. Harus tugas kita memang seperti itu, Bu. Ngajak orang, namun diajak itu tidak urusan awak, tidak urusan awak. Nabi kan kayak gitu jo. Nabi dan Rasul tugasnya mengajak umat, mengajak kaum, mengajak jamaah, mengajak anak-anak, keluarga, istri. Oh ndak namuahnya itu terserah adinyo. Matinya dalam kekufuran biarlah, itu bahaya lah. Nabi Nuh kan ada kayak gitu tuh kan. Nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad paman awak seorang enggak? Enggak. Abu Lahab kan pamannya tuh. Abu Talib paman beliau tuh. Paman itu kan ulang daki tuh, adik amak mah. Tapi kenapa? Karena beliau sudah melaksanakan tugas. Ud'u ila sabil, ajaklah manusia itu kepada jalan Tuhanmu. Azan tio katu siko. Ado ndak ado orang nempeku azan. Seorang badu ndak bado, banyak rencak jannah rencak benar. Gitu. Nempeku azan. Nyo kadang-kadang kan begitulah. Karena memang isi sarugo itu tidaklah banyak dah. Gitu. Kadang-kadang kan bayazan kurang tak tiba. Baik lagu dangdut kurang tiba ramai-ramai kemari. Kalau tak goyang-goyang tiba orang ramai-ramai. Azan tak tiba dah. Kadang-kadang kalau tak balik dunia terbalik gitu. Tapi yang jelas syirik adalah perbuatan yang menghancurkan, yang merusak, menghapus amal kebaikan. Bagian dari syirik itu adalah riya. Riya adalah sifat syirik kecil, syirkul asghar. Riya bisa merusak dan menghapus amal kebaikan kita. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah umat Islam, berbuatlah karena Allah, bukan karena yang lain. Gitu. Luruskan niat awak balik. Innamal a'malu binniyat.
tiap-tiap karajo, tiap-tiap amal itu ditentukan oleh niat. Kalau niat kita adalah karena Allah, maka kita akan mendapat ridha Allah. Tapi kalau niat kita berbuat itu karena dunia, maka dunia itu akan dapat oleh kita, tapi kita tidak dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak. Itu yang kita cari. Ada kawan tanya, Bu? Boleh? Nah. Jadi satu adalah syirik. Syirik bisa menghapus amal kebaikan kita. Yang kedua yaitunya bersumpah menyebut nama selain dari nama Allah. Jangan coba-coba sumpah kalau menyebut nama yang lain. Kok kabar sumpah sebutlah nama Allah. Boleh. Tapi kalau bersumpah menyebut nama yang lain, tidak boleh diikuti. Tidak boleh percaya kita. Nan kadi tembak patui lambo ndak ada dot. Nah, itu ndak ada. Itu dia bohong itu. Berarti dia benar itu. Tapi kalau dia sudah menyebut wallah, demi Allah. Nah, kalaulah seperti itu, wajib hukumnya kita mempercayainya. Demi Allah, saya akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, akan menjaga amanah ini sebaik-baiknya. Saya tidak akan korupsi. Korupsinya dia wajib kena hukum Allah. Kalau tidak dirie, orang yang dia giah makan dengan hasil korupsi tersebut. Nah, makanya kasihanlah kepada anak-anak kita, istri kita yang melaksanakan korupsi, jangan dibawa pulang. Jangan dia giah makan anak bini awak itu. Kenapa? Itu tidak halal. Mereka itu tidak salah, tetapi dia kena imbasnya. Nah, kalau dia korupsi bagi-bagian salah. Kalau tidak jangan korupsi. Karena korupsi dosa, membagi-bagikan dosa. Nah, gitu. Udah double dosanya. Korupsi sumbang ke masjid, ke musola, mengharap pahala, tidak. Enggak dapat apa-apa. Jadi oleh sebab itu, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah menyebut nama selain daripada nama Allah, faqad asyraka, maka sungguh dia telah syirik. Orang yang bersumpah menyebut nama selain dari nama Allah syirik. Syirik adalah menghapus amal kebaikan kita. Makanya penting itu gunanya ilmu. Banyak membaca awak, banyak mendengar. Kalau tidak sempat membaca, mendengar saya. Biar guru awak menyampaikan ke awak, mendengar sedak je lah dah. Gitu. Kun aliman, jadilah kamu itu orang yang mengajar. Kalau tidak bisa ngajar, muta'aliman, orang yang belajar. Tidak jauh bisa belajar doh, ausamian, mendengar. Mendengar tidak jauh lah dah. Rugi sangai awak tu. Karena awak degi telinga dia Allah. Sedang orang pakak lai bisa juga hafal Quran dinyo. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu bahwa dosa syirik bisa menghapus amal kebaikan kita, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik besar sengaja menyembah, menghambakan diri kepada selain dari Allah. Syirik kecil pertama adalah riya, yang kedua bersumpah menyebut nama selain dari nama Allah. Kok kau bersumpah, sebutlah nama Allah. Kalau tidak, jangan bersumpah. Nah, gitu. Makanya di dalam lembaga-lembaga keagamaan itu, di kantor-kantor, di mana-mana itu kan disumpah dengan Al-Quran. Huruf qasam namanya itu. Waw bata, wallah, demi Allah, tallah. Gitu. Jadi huruf sumpah dalam Islam hanya 3. Ibu bapak hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian
Yang selanjutnya adalah yaitunya menyembelih binatang sembelihan di kuburan orang-orang soleh. Nah, itu tidak boleh. Menyembelih menyebut nama selain dari nama Allah, tidak boleh. La'anallah, Allah melaknat man zabaha li ghairillah, siapa yang menyembelih menyebut nama selain dari nama Allah. Jadi makanya mendabiah itu menyembelih itu wajib hukumnya menyebut nama Allah. Dia mendabiah jawi, mendabiah kabau, mendabiah kambiang, mendabiah ayam, mendabiah itik, mendabiah saja sembelihan untuk dikonsumsi, untuk dimakan, rusuh atau kijang. Yang tidak boleh disembelih kijang inopa. Nah, itu tidak boleh sembelih dah. Harus menyebut nama Allah. Nah, kalau menyebut nama selain nama Allah, maka tidak boleh dimakan. Hukumnya haram. Nah, gitu. La'anallah, Allah melaknat man zabaha, siapa yang menyembelih li ghairillah, selain menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan penting. Iya, Bu. Awak kapai ke surau. Foto banyak. Janganlah so kata-kata banyaknya lewat. Kata-kata banyak lewat tentu iyo. Kata-kata langang. Atau setidaknya dari jauh diambil dulu. Foto itu kamu supir nya tu. Insya Allah tidak apa-apa. Tidak, itu bukan syirik. Syirik itu adalah mempercayai sesuatu melebihi kepercayaan selain daripada Allah. Kalau mobil banyak, so katanya banyak tentu iyo. So katanya langang kan ada oleh tidak. Gitu. Ya, resikonya rumah ibadah kita di tepi jalan, seberang jalan memang seperti itu. Tapi ingat ibu-ibu, ingat ya bapak-bapak, semakin sulit, semakin banyak rintangan dan tantangan, nilai fadilah keutamanya jauh semakin hebat ketimbang dengan biasa-biasa saja. Awak pai ke surau ke musola dalam keadaan normal biasa-biasa saja, ya mungkin nilainya agaklah 100. Tapi hujan labik, angin kancang, patui yo juo, datang jo ke rumah saji, itu berlipat ganda fadilahnya tu. Yudhafu liman yasha, Allah melipat gandakan. Itu tidak 100 lain itu doh. Kenapa? Ada rentangan. Kenapa? Ada tantangan. Kenapa? Kondisinya berat. Kenapa? Medannya itu sangat membahayakan. Tapi kita sanggup. Tuh Allah melihat bukan hasil usahamu, tapi bagaimana apa yang kamu lakukan. Begitu kata Rasul. Hasil itu bukan hak kita, itu hak Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga, serahkan kepada Allah. Allah tidak melihat hasil. Hasil itu hak Allah. Tapi proses apa yang kita lakukan menjalan ke rumah ibadah itu baik atau banyak rintangan, tantangan, atau sederhana saja, semuanya punya nilai. Orang yang jauh aja musola dengan orang yang dekat aja musola itu tidak sama, Bu. Di situ keadilan Allah tidak sama. Gitu. Kalau yang di Waliako mungkin ada tanya, mungkin enggaklah, mungkin 1000 nilainya. Tetapi kalau yang jauh, apakah 1000 juga? Tidak, langkahnya sudah sama dah. Tadilah doa hadis yang kita bacakan, satu langkah saja itu dihapus kebaikan kita, diangkat derajat kita. Kalau derajat itu mungkin agak gadangnya mungkin sagadang oto lah gitu kan, atau sagadang gunung. Satu derajat itu sagadang gunung. Kalau diampunin
kita diangkat darjat kita, cik langkah awak tu. Kalau nenek mungkin ada 10 langkah, tentu 10 gunung. Anak sebelah rumah mungkin cik langkah, 2 langkah, 5 langkah, itu 5 gunung. Apakah sama? Tidak. Tetapi pahala itu tidak bisa diukur, karena Allah yang memberikan. Sama orang berpuasa kan seperti juga. Puasa itu maka akulah yang membalasnya, kata Allah. Gitu. Karena setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam itu dilipat gandakan, yudha'afu liman yasha, dilipat gandakan pala, illa saum, kecuali puasa. Kenapa? Li wa ana ajzi bihi, akulah yang membalasnya, kata Allah. Kalau aku yang membalasnya, kata Allah, berarti itu tidak ada takarannya do. Itu serah Allah, mungkin jauh lebih daripada itu. Gitu. Jadi tantangan itu biasa. Biasa itu dalam menjalankan ibadah itu biasa. Cuman bagaimana kita untuk mampu mengalahkan hawa nafsu kita. Dia tu banyak lo, hari hujan lo, jalan licin lo, hari dingin lo, bisu salah kalah awak saat itu. Contoh, awak tasinta jam 2, jam 3 malam, SKJ sasak ke Jamban. Tadi dia menjalan lalu, oh banyak minum, makan gitu kan. Kemudian ke toilet kita, atau di situ parang tuh. Tajud ndak ya, tajud ndak deh, hari dingin loh. Beko salah kalah awak tu mah. Awak bawa lalu, beko sadai lo, orang azan awak jago. Selamat tajud hilang. Rugi di sana. Tapi tak kalau itu nanti jadi di diri awak, tajud ndak ya, tajud ndak ya, tajud. Basuh muka langsung. Udah dingin, basuh langsung. Makanya dalam fadilah dalam wudhu itu salah satunya, orang yang dalam keadaan berwudhu normal dengan orang yang berwudhu dalam keadaan yang dibenci itu makasihnya berat rintangannya tuh. Kayak gitu tadi tuh, dingin. Itu bagaimana Bu? Tajud teori. Yang tajud tuh indah. Yang kajamban lain. Itu rugi. Itu ruginya. Di situ perperangan kita itu. Jangan, tahajud itu bukan Senin Kamis Jumat gitu kan. Tiap malam. Maqam mahmud itu balasan Allah. Maqam mahmuda. Allah akan mengangkat derajatmu kepada tempat yang terpuji. Terpuji itu bukan hanya di sisi manusia, tetapi di sisi makhluk yang lainnya, di sisi para malaikat. Luar biasa. Jadi itu contohnya. Jadi rintangan itu pasti ada. Dan disitulah Allah melihat di situ. Mampu tak awak mengalahkan iblis di situ, mengalahkan hawa nafsu awak, keinginan tidak baik itu. Abikulah sebentar lah, dia dingin warna kau, saganyek lah. Hari jam 3 baru mah. Orang lo mengaji lo mah. Itu tuh, itu harus dilawan, harus ditantang itu. Kalau lah tiba di toilet kamar kecil, siap buang air ketik tu, wuduk langsung, basuh muka, solat 2 rakaat. Aku kalau lo lele. Anda ada yang mau zikir, mau Al-Quran terserah. Tapi kadang-kadang kan di situ rugi kita kalau tidak, rugi. Jadi lalui itu tuh. Itu yang namanya semakin banyak tantangan, nilainya semakin hebat di sisi Allah. Dan disitulah menjadikan kita itu amal ibadah itu terasa nikmatnya ibadah. Gitu. Soal kalau biasa-biasa saja itu kan lumrah itu. Tetapi kalau ada tantangan, ada rintangan, kita akan jauh lebih nyaman, lebih tenang. Bidzikrillah tatmainul qulub, hati itu akan tentram dan tenang.
Jadi kalau banyak mobil ini semacamnya, ya mungkin kita tak kala mobil udah jarang lewat, maka kita kan? Dan ibu-ibu yang sepanjang ini dengan ibu dari seberang itu nilai tidak sama di hadapan Allah, berbeda. Kita punya nilai semua, tetapi nilai itu tidak sama. Ibu-ibu di Siko, ambo dari Wali, dari Kuranjai itu tidak sama tuh gitu. Bara lampu merah yang mau lewat itu, gitu. Punya nilai semua. Kamu Herman Tanjung ikhlas karena Allah atau enggak? Enggak ada jemaah tibodoh, Allah nilihat itu. Jadi makanya kita harus menang bertahan. Makanya sampein ke Pak Darman, ado ndak ado jemaah kalau di amanah kamu insya Allah mau tiba. Nah, itu kunci itu. Kadang-kadang kan, oi hujan hari tiba ju Ustaz kok. Nya ada yuri itu tuh. Hujan hari tiba ju nyo. Aja boleh tuh ndak tiba. Sakit hujan ada tiba Ustaz tuh Ustaz kapun dua mas. Kamari bedo. Tapi itu tidak perlulah bagi kita. Yang penting kita bagaimana bersama-sama dalam majelis ilmu. Itu. Ambo kalau tidak ada pengajian, ambo mendengar pengajian bu. Di mana orang wirid ambo datangi. Kadang-kadang ke Mawar Putih, kadang-kadang ke mana, ambo bawa keluarga, ambo bawa anak-anak, bangunkan dia. Awak kemana tiga tinggalnya. Orang rumah je, anak gadis orang, wajib. Yang lain kalau di pondok. Tidak apa-apa, lalang buana kita cari ilmu. Nah kalau tidak setidaknya undangnya di media-media, ulama dan ustadz guru yang bisa kita percayai. Jangan guru-guru nendak jale usulnya tuh. Ustaz Somad, Adi Hidayat. Kenapa beliau Ustaz Somad? Beliau pakar hadis. Jadi beliau hadis itu sudah di luar kepalanya semuanya. Karena memang S2-nya ini memang Sina. Ustaz Adi Dayat memang spesifik beliau adalah Al-Quran, hadis. Jo titik-titik Al-Quran itu warna-warna aja deh di beliau tuh. Gitu. Tuh. Jadi setiap kurun itu ada ulama-ulama yang mumpuni. Jangan ulama-ulama yang tidak jelas, yang membawa umat bingung, membawa umat ini kacau, dikit-dikit beda, ndak ada nelok si Allah do, awak salah satu Allah ndak usah. Itu membuat stres awak tu. Walaupun ndak pedangan itu tu. Walaupun gelarnya panjang, lah profesornya, tapi jual Al-Qurannya bertentangan, ndak ada tu dah. Nih, lebih rencana mendengar TK baca doa pendek le, senang jawab. Gala panjang nyo ahli Al-Quran, tapi Al-Quran di belakanginya tidak benar itu. Ada karena hati-hati juga kita di zaman-zaman sekarang itu yang membunuh Imam Ali khalifah yang keempat dalam sholat subuh, yang menikamnya itu kan orang hafiz Quran itu, hafiz Quran dia, bahkan dia baca ayat saat dia membunuh Ali itu. Kenapa? Al-Quran itu tidak berpengaruh dalam dirinya, karena dia tidak mengamalkannya. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah, jadi hati-hati amal ibadah kita terjaga supaya punya nilai di hadapan Allah. Jangan sampai ada dihancurkan, dihilangkan, dihabiskan. Nah, di antaranya adalah syirik. Syirik terbagi dua, syirik besar, syirik kecil. Syirik kecil itu ada namanya riya, ada namanya hal-hal sifatnya yang akan meracuni dan merusak itu, itunya berkorban, bukan menyebut nama selain nama Allah, bersumpah tidak menyebut nama selain daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin segitu dulu pembahasan kita pada episode ini. Mudah-mudahan 1 tahun lagi kita bisa ketemu insyaallah 2023. Iya Pak ya, kini 2022. Mudah-mudahan 2023 kita bisa ketemu lagi, Allah izin. Ya Nek.
Awak yo. Oh, insyaallah, insyaallah. Pak Darmana selalu beliau mengingat insyaallah gitu kan. Awak dalam agenda telah ditulis. Kadang-kadang memang ada yang lupa menulisnya. Itulah. Ini namanya manusia kan, hendak luput dari khilaf dan khilafan. Kadang-kadang ada banyak gitu kan. Tapi yang jelas dalam agenda Mbo, Selasa pertama Ubudiyah, Selasa kedua An-Nur Gurun Lawe. Kemudian hari Senin juga di Purui. Kemudian karena sudah ada dalam agenda, jadi kita sudah dibuatkan. Kadang-kadang istri mengingatkan, Buya jangan lupa di situ. Itu. Kadang-kadang beliau sibuk juga, tidak teringatkan. Baik, demikian saja. Mohon maaf Bapak Ibu dalam penyampaian Ambo tadi. 1 tahun perjalanan ini dalam pembahasan kita mungkin ada kurang berkenan, kurang dalam pembahasannya, kurang ilmunya. Taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sama manusia saling memaafkan. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita ketemu di tahun baru, di sawananya tahunku sama adon baru do. Angko sini barunya. Kini 2022 besok 2023. Kan itu sini itu. Tapi yang bangga lah kini umur awak 50 besok 51. Lah kurang jatah di hadapan Allah tuh. Kalau jatah 63, kini lah 51, berarti enggak lah. Itulah itu. Lah mandake ke bentuk kubu, muhasabah diri sewa lain. Betul. Baik, demikian saja. Mohon maaf Bapak Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.